Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil amma ba'd. Baik, materi kali ini adalah tentang sikap ikhlas dalam beribadah. Barangkali mungkin ada yang belum tahu arti ikhlas. Ikhlas berarti melakukan sesuatu hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ikhlas biasanya adalah orang yang pamrih, mengharapkan sesuatu dari selain Allah. Nanti lawan dari ikhlas ada yang namanya riya, ada yang namanya syirik, ada yang namanya sum'ah, dan lain sebagainya. Itu semua amalan-amalan atau niat-niat yang lawan dari ikhlas. Kalau ikhlas itu hanya mengharapkan ridha Allah, kalau yang selain ikhlas yang saya sebutkan itu adalah mengharapkan kepada selain Allah, entah ingin dipuji oleh orang, entah tujuannya adalah orang lain, zat yang lain, makhluk-makhluk yang lain, atau tujuannya memang hanya ingin membanggakan dirinya, memperlihatkan dirinya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada beberapa ayat dan riwayat yang menjelaskan tentang sikap ikhlas, yang menjelaskan atau memerintahkan kita untuk ikhlas dalam beribadah. Di antara banyak ayat yang ada, beberapa ayat ini kurang lebih mewakilkan. Yang pertama ada surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kemudian ada juga surat Al-Bayyinah ayat 5, ada surat Al-Zumar ayat 2. Sedangkan hadis-hadisnya sendiri, di antara banyaknya hadis yang menjelaskan tentang ikhlas, tentang perbuatan ikhlas, 3 hadis ini adalah di antara hadis yang menjelaskan memerintahkan kita untuk bersikap ikhlas. Mulai dari hadis innamal a'malu binniyat, kemudian ada hadis man ta'allama ilman, ada juga hadis yang la'alaman aqwaman min ummati yatuna yaumal qiyamah bihasanatin. Nah, ini nanti adalah ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sikap ikhlas kepada kita. Oke, kita mulai dari ayat yang pertama. Ada surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini adalah ayat yang sangat sering kita baca ketika dalam sholat. Biasanya kita baca sebelum membaca surat Al-Fatihah, yang biasa kita sebut sebagai doa iftitah, yang mana ternyata juga diambil dari ayat Al-Quran. Sebelum saya mulai memaknainya, kita lihat dulu beberapa mufradat yang barangkali kita masih belum tahu makna dan artinya. Ada lafaz wanusuki dan umirtu. Wanusuki yang pertama wanusuki berarti ibadahku. Pada dasarnya nusuk itu jamak dari lafaz nasikah, yang mana nasikah sendiri ada 4 pendapat dari para ulama dalam mengartikan lafaz nasikah ini. Ada yang mengartikan sebagai sembelihan, karena nusuk itu kadang-kadang diartikan tentang masalah berkurban, maka diartikan sebagai sembelihan, menyembelih hewan kurban. Ada juga yang mengartikan sebagai agama yang kita anut, agama yang kita peluk, agama yang kita yakini. Ada juga yang mengartikan sebagai ibadah yang kita lakukan. Dan yang lainnya ada juga yang mengartikan sebagai haji, yang mana lafaz nusuk juga biasa digunakan dengan lafaz manasik, yang mana artinya juga menjalankan rukun dan kegiatan-kegiatan dalam prosesi haji. Itu diantara makna-makna dari para ulama tentang lafaz nasikah atau nusuk. Kita ambil yang paling umum ya. Jadi lafaz nusuk atau nasikah berarti sebagai ibadah, lafaz yang paling umum dari 4 pendapat yang tadi dikemukakan. Wa bidzalika umirtu di situ berarti aku diperintahkan. Karena ayat ini adalah khitabnya, orang yang diajak berbicaranya konteksnya adalah Nabi Muhammad, maka umirtu di sini kembalinya kepada Nabi Muhammad. Umirtu, aku diperintahkan, aku Muhammad diperintahkan. Jika diartikan secara lengkap berarti kul inna sholati, katakanlah wahai Muhammad,
bahwasanya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah itulah syarikalah, tidak mempunyai sekutu. Maksudnya tidak ada yang sepadan, tidak ada yang pantas untuk disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika, dan untuk itu umirtu, aku diperintahkan, aku Muhammad diperintahkan, wa anna awwalul muslimin, dan aku ini Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu adalah orang pertama yang masuk Islam, orang Islam pertama. Ya, tentu saja karena semua nabi merupakan orang Islam atau orang mukmin yang pertama kali dari umatnya. Ya, jadi di sini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, ya. Jadi bukan untuk selain Allah. Ini perintah ikhlas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan apapun, melakukan ibadah apapun, bahkan pekerjaan apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun, ucapan apapun yang kita ucapkan, itu semuanya harus ditujukan hanya kepada Allah. Harus diniatkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang pertama. Ada ayat yang kedua, surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kita jelaskan dulu beberapa mufradat yang barangkali masih belum dipahami. Ada lafaz hunafa dan dinul qayyimah. Hunafa dari lafaz hanif berarti lurus, agama yang mustaqim yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sedangkan lafaz dinul qayyimah berarti agama yang ditegakkan oleh orang-orang yang lurus, agama yang dijalankan oleh orang-orang yang lurus dalam menjalankan agama. Jika kita baca ayatnya secara keseluruhan, maka akan kita dapati artinya wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka, karena konteksnya ayat ini yang pertama, ayat pertamanya adalah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Tidaklah orang-orang kafir dari ahli kitab, dari Yahudi Nasrani. Maka yang di sini juga sama, wama umiru, tidaklah mereka itu diperintahkan illa liya'budullah. Nah, kalau diartikan secara mudah bahasanya seperti ini. Mereka itu hanya diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Mereka diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, yang hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mereka lakukan hanya diikhlaskan kepada Allah, tidak kepada yang selain Allah. Karena seperti ayat yang sebelumnya, tidak ada yang pantas untuk disejajarkan, disepadankan dengan Allah. Hunafa'a, yang mana ikhlasnya tadi adalah dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka itu hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan melakukan sholat, membayarkan zakat, karena itulah agama yang lurus, agama yang ditegakkan oleh orang-orang yang lurus. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Ada surat Az-Zumar ayat 2. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi fa'budillaha mukhlishun lahuddin. Sadaqallahul azim. Saya memperlihatkan dulu mufradat yang barangkali belum dipahami. Ada lafaz mukhlishun di situ, yang mana artinya adalah ikhlas. Dan jika ayat ini dibaca secara keseluruhan, berarti Allah berfirman, kita telah menurunkan padamu kitab yang mana berisikan hal-hal yang hak, hal-hal yang benar. Atau di riwayat lain ada ulama yang mengatakan, kita telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran untuk memberitahukan yang mana yang hak dan yang mana yang batil, untuk menunjukkan perkara-perkara yang hak yang seharusnya dilakukan. Fa'budillah, maka sembahlah Allah, mukhlishun lahuddin, dengan cara yang ikhlas, cara ikhlas hanya kepada Allah,
tanpa menyekutukan Allah, tanpa berharap kepada selain Allah. Lagi-lagi ada perintah ikhlas di situ, menyembah hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu yang disertakan atau diniatkan dalam ibadah dan kegiatan yang dilakukan. Lagi 3 ayat ini semuanya menjelaskan bagaimana seharusnya kita beribadah. Bahwasanya ibadah kita itu ya harus mukhlishon lahuddin, harus ikhlas hanya kepada Allah dengan tanpa menyertakan siapapun apapun dalam ibadah kita, dengan tanpa meniatkan ibadah kita kepada siapapun atau apapun yang selain Allah. Ini makna ikhlas yang sebenarnya. Jadi yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita tuju hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah ada beberapa ayat tentang perbuatan ikhlas, tentang makna dan cara ikhlas, maka sekarang kemudian masuk ke hadis-hadis tentang ikhlas. Hadis yang pertama riwayat dari Imam Al-Bukhari. Qala haddatsana Al-Humaid Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi yaqul sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ala al-minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Sebelum ke mufradat, kita perhatikan dulu mana yang disebut sebagai matan. Ini dengan mengingat-ingat kembali mata pelajaran ilmu hadis ya. Jadi yang disebut matan di sini adalah inti dari hadis atau lafadz yang diucapkan oleh Rasulullah, karena ini memang hadisnya hadis qauli. Matan dari hadis ini adalah Rasulullah SAW yaqul innamal a'malu binniyat sampai ila ma hajaru ilaih. Ini adalah matannya ya. Sekali lagi, ini adalah matanya. Sedangkan sanadnya sendiri adalah susunan dari para rawi yang mulai dikatakan dari haddatsana Al-Humaidi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim, terus sampai sami'tu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Ini semua adalah susunan dari para rawi, yang mana susunan dari para rawi ini yang disebut sebagai sanad dari hadis ini. Itu sanadnya ya. Jadi matan tadi yang inti lafadznya innamal amalu binniyat sampai ila ma hajaru ilaih. Sedangkan sanadnya adalah mulai dari haddatsan al-Humaidi, susunan dari nama-nama para rawinya ini. Nah, sedangkan rawi sendiri adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis ini mulai dari Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair, kemudian Sufyan, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi, kemudian Umar bin Al-Khattab. Ini semuanya adalah para rawi yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyah ini. Nah, sedangkan mukharrij dari hadis ini adalah Imam Al-Bukhari, yang mana beliau meriwayatkan dalam kitab hadis sahihnya. Itu sepintas tentang ilmu hadisnya, supaya kita lebih bisa mengingat kembali mata pelajaran ilmu hadis ya, tentang unsur-unsur hadis. Selanjutnya, jika kita baca hadis ini secara keseluruhan, maka artinya kurang lebih innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal semua makhluk di dunia, amal-amal manusia itu ya dilihat binniyah, tergantung pada niatnya. Kalau niatnya ikhlas, wa innamal likulli imri'in, kita baca dulu, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya semua manusia itu ya tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha. Barang siapa saja yang maka siapa saja yang hijrahnya, konteksnya karena waktu itu tentang hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah ya. Barang siapa yang hijrahnya niatnya adalah untuk dunia, untuk harta benda dunia yang ingin dia dapatkan, atau niatnya adalah untuk perempuan yang dia senangi, dia cintai, fa hijratu ila ma hajaru ilaih. Ya,
hijrahnya, niat hijrahnya itu, pahala hijrahnya itu ya eh, sesuai dengan apa yang dia niatkan, yang dia dapatkan ya. Kalau untuk dunia ya barangkali nanti dapat harta benda yang dia inginkan. Kalau niatnya untuk perempuan ya barangkali nanti mendapatkan perempuan yang dia inginkan. Tapi niat yang sudah bukan karena Allah ini bukan lagi untuk Allah ya. Allah sendiri tidak menerimanya karena bukan niatnya karena Allah. Nah, hadis ini sendiri konteksnya adalah karena pada waktu itu ketika Rasulullah menyerukan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah karena sudah terlalu kuatnya penindasan oleh orang-orang Quraisy terhadap umat Islam, maka Rasulullah diutus untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ternyata ada beberapa sahabat, ada satu dua sahabat yang mana ternyata hijrahnya itu bukan benar-benar karena perintahnya Rasulullah, bukan karena perintahnya Allah, tapi ternyata karena ada perempuan yang ingin didapatkannya, karena ada perempuan di tempat hijrahnya yang ingin didapatkan. Selain itu juga ada yang hijrahnya ternyata niatnya ingin mendapatkan dunia, harta benda dunia yang dia inginkan, bukan lagi niatnya karena mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Maka yang niatnya bukan karena Allah seperti ini ya otomatis uh, mendapatkan mungkin mendapatkan apa yang dia niatkan, tapi tidak mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena bukan lagi niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali lagi karena innamal amalu binniyat. Niat apapun yang kita niatkan, yaitu yang nanti kita dapatkan pahalanya. Oleh karenanya, kegiatan apapun, bahkan di luar ibadah pun, kalau kita niatkan untuk agama, untuk Allah, itu nanti apa yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah, bernilai pahala, dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berangkat membeli sayur misalnya. Berangkat membeli sayur dengan niatan karena diperintah oleh orang tua, karena niatan eh, karena niatan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, patuh dan hormat kepada orang tua, yang mana itu adalah perintah Allah. Membeli sayur yang kita lakukan pun bahkan bisa menjadi sebuah ibadah. Begitu pula sebaliknya ketika kita beribadah tapi niatnya bukan kepada Allah. Kita sholat misalnya agar dipuji temannya, kita puasa misalnya agar mendapatkan hadiah dari orang tua, bukan lagi karena Allah. Niatnya itu yang dia dapatkan, bukan lagi ridho dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu adalah ibadah. Kembali lagi adalah karena niat yang diniatkan. Selain hadis tersebut ada hadis lain ya di riwayat Imam Abu Dawud. Qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Suraij ibn Nu'man qala hadatsana Fulay an Abi Tuwadah Abdullah bin Abdurrahman ibn Umar al-Ansari an Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, yakni riha. Oke, kembali lagi yang disebut matan ya, mengingat-ingat lagi kalau Rasulullah man ta'allama ilman sampai yakni riha, ini yang merupakan matan dari hadis ini. Kalau sanatnya mulai dari haddatsana Abu Bakar sampai Abi Hurairah, yang mana susunan dari para rawinya ini adalah susunan sanatnya. Kemudian kalau rawi adalah nama-nama yang disebutkan mulai Abu Bakar bin Abi Syaibah, Suraj bin Nu'am, Fulay, kemudian Abi Tuwalah, kemudian Ma'mar, kemudian Sa'id bin Yasar. Abi Hurairah ini adalah rawi-rawinya. Kemudian mukharrijnya sendiri adalah Imam Abu Dawud yang meriwayatkan hadis ini dalam kitab sunannya. Oke, beberapa mufradat yang barangkali belum dipahami ya. Man ta'allama berarti orang yang belajar, barang siapa yang belajar, siapa saja yang belajar. Kalau dalam ilmu nahwu ini namanya kalimat syarat, nanti ada jawabnya. Jawabnya nanti ada lam yajid arfal jannah. Kemudian ada lafadz mimma yubtagha bihi, yang mana hal tersebut
seharusnya dicari. Ibtigho itu berarti mencari. Kemudian ada ardon. Ardon berarti harta benda. Arfal jannah yang berarti baunya surga. Oke, jika kita baca secara lengkap, arti di sini adalah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang belajar ilmu, yang mana ilmu ini seharusnya dicari untuk mendapatkan ridho Allah, tapi ternyata orang yang mencari ilmu tadi ini, mencari ilmu agamanya ini adalah untuk tujuannya mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta benda, mendapatkan dunia, mendapatkan kesenangan di dunia. Lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah, tidak akan menemukan bau surga nanti di akhirat. Naudzubillah ya. Tidak akan menemukan baunya surga ketika meninggal. Maksudnya orang yang mencari ilmu yang mana lebih-lebih ilmunya ini yubtaghu bihi wajhullahi azza wajal, yang mana ilmunya ini seharusnya dicari, dituntut ilmu ini, menuntut ilmunya ini seharusnya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, malah dia niatnya mencari ilmu ini untuk mendapatkan kemuliaan, kekayaan, harta benda yang ada di dunia. Nah, kalau niatnya adalah kekayaan di dunia ini, maka dia lam yajid arafal jannah, tidak akan mendapatkan bau surga, tidak akan bertemu atau menemui bau surga nanti hari kiamat. Nah, jika bau surganya saja tidak bisa dia temukan, apalagi surganya. Naudzubillah min dzalik. Maka orang yang niatnya bukan karena Allah ini bisa tidak masuk ke surga. Artinya bisa saja orang yang niatnya bukan karena Allah ini bisa masuk ke dalam neraka. Lagi-lagi ya karena niatnya bukan ikhlas kepada Allah, bukan lagi pamrih kepada Allah, tapi pamrih kepada orang lain, pamrih kepada hal-hal lain. Ingin mendapatkan bukan lagi ridhonya Allah, tapi ingin kekayaan yang ada di dunia. Maka oleh karena itu kembali lagi kepada niat ya, yang tadi niat melakukan sesuatu ini harus ikhlas. Oleh karenanya kita ketika belajar terutama belajar masalah agama, niatkan benar-benar hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan berniat agar misalnya saya ingin belajar agama biar nanti saya bisa berceramah kemudian mendapatkan uang dari ceramahnya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ada niatan seperti itu. Atau saya ingin belajar agama biar nanti saya bisa menjadi pemuka agama dan dihormati oleh orang lain misalnya. Naudzubillah, jangan sampai ada niatan seperti ini. Karena niatan seperti ini seperti yang disabdakan Rasulullah, lam yajid arfal jannah. Tidak akan menemukan baunya surga. Naudzubillah, baunya saja tidak bisa didapatkan apalagi surganya. Oke, selanjutnya ada riwayat Ibnu Majah. Qala haddatsana Isa ibn Yunus Ar-Ramli, qala haddatsana Uqbah ibn Alqamah ibn Khudayj Al-Mu'afiri an Arthah ibn al-Mundhir an Nabi Amir al-Alhani an Thawban an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bi'asanatin amthali jibali tihamat tabiyadan fayaj'aluha Allah azza wa jal haba'an mansura. Alhamdulillah. Qala Thawban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana alla nakuna minhum, wa nahnu la na'lam. Qala, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum, wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun, walakinnahum aqwamun idha khalau bimaharimillah intahakuha. Rawahu Ibnu Majah. Sekali lagi kita untuk mengingat-ingat ya. Jadi yang merupakan matan dari hadis ini adalah mulai dari anin nabiyan nauqol la'alamanna aqwaman dan seterusnya sampai lafaz intahakuha. Ini matannya. Sedangkan sanatnya adalah mulai dari haddatsana Isa bin Yunus Ar-Ramli dan seterusnya sampai an Thauban, sahabat yang meriwayatkan atau yang didawuhi disabdai oleh Rasulullah SAW. Beberapa mufradat yang barangkali masih belum dipahami. La'alamanna aqwaman, akan aku beritahukan kepadamu tentang kaum-kaum, golongan-golongan. Kemudian ada lafaz haba'an mangsuron. Haba'an, debu, mangsuron yang bertebaran.
seperti debu yang tertiup angin, yang mana debunya ya ketika tertiup angin ya hilang, tidak bisa kita lihat. Sifhum lana jallihim lana. Sifhum lana, gambarkan. Sif itu dari wasfu ya, sifatkan, atau ya, bahasa yang lebih gampangnya adalah gambarkan kepada kami. Jallihim lana, perjelaskan kepada kami, beri penjelasan kepada kami sehingga jelas kepada kami. Intahakuha, terus menerus melakukannya. Oke, jika hadisnya kita baca secara lengkap, Rasulullah bersabda kepada Thauban, akan aku beritahukan kepadamu la'alaman aqwaman, golongan min ummati, dari umatnya Rasulullah SAW, yaitu yaumal kiamah bihasanatin, yang nanti hari kiamat itu datang dengan banyak sekali kebaikan, amthali jibali tihamata bidha, yang seumpama kebaikannya itu adalah banyaknya seumpama gunung Tihamah yang berwarna putih. Fayaj'aluhallahu azza wa jal haba'an mathura. Tapi kemudian Allah menjadikan amalnya yang sebesar gunung tadi itu menjadi seumpama debu yang bertebaran, hilang begitu saja, sia-sia, tidak didapati lagi pahalanya tersebut. Kemudian sahabat Thauban bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, beritahu kepada kami, gambarkan kepada kami mereka itu seperti apa, supaya kami ini tidak menjadi seperti mereka, sedangkan kami ini nggak tahu mereka itu yang seperti apa. Qala, Rasulullah bersabda, amma innahum ikhwanukum, mereka itu ya sebenarnya saudaramu, saudara kalian, saudaramu, wa min jildatikum, yang satu golongan denganmu. Wa yakhuduna min laili kama takhudun, mereka mengerjakan sholat malam seperti yang kamu kerjakan, mengerjakan hal baik seperti yang kamu kerjakan. Walakinnahum, tetapi, aqwamun idza khalawi maharimillah intahaqwa, tetapi mereka itu ketika menyendiri melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, melakukan maksiat-maksiat yang diharamkan oleh Allah, intahaqwa, mereka meneruskannya. Jadi mereka diam-diam melakukan maksiat, tapi ketika di depan banyak orang mereka melakukan hal-hal yang baik. Jadi ada golongan-golongan yang orang-orang yang ketika bersama orang-orang ini terlihat seperti orang yang baik, orang yang soleh, orang yang sangat kuat imannya, tapi ketika sendirian mereka melakukan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang dilarang oleh Allah dan agama. Ini adalah orang-orang yang nantinya, naudzubillah min dzalik, ya, kita termasuk orang ini, naudzubillah min dzalik. Mereka ini adalah orang-orang yang nanti di akhirat, meskipun amal ibadahnya sebanyak sebesar gunung Tihamah, tapi nanti amalnya ini dijadikan seperti debu oleh Allah, yang mana ketika tertiup angin ya hilang begitu saja, tidak dianggap sia-sia amalnya. Naudzubillah min dzalik. Oke, baiklah, itu adalah ayat dan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sikap kita, niat kita untuk ikhlas, untuk selalu hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Lebih-lebih kalau kita bisa berniat ibadah, berniat ikhlas hanya kepada Allah pada setiap kegiatan dan amal kita. Termasuk diantaranya belajar Al-Quran dan hadis, termasuk diantaranya sekolah dan lain sebagainya, yang kalau kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan bernilai ibadah yang nanti diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu materi pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.